Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya, bukan, itu murid Yesus. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas salah seorang lagi yang mana dia ngaku katanya dia mualaf, guys. Dan saya hari ini mau meluruskan bahwa dirinya kalau dari statement-statementnya sebenarnya dia bukanlah seorang yang mualaf. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena aneh banget nih. Karena apa yang disampaikan sebenarnya kebanyakan bukan statement dari orang Kristen. Kalau orang Kristen sendiri pasti dia bisa memakai istilah-istilah Kristen dengan sangat gampang. Apalagi kalau dia adalah mantan guru sekolah minggu atau dia mantan seorang penginjil dan lain-lain. Ya sekalipun dia hanya seorang anak sekolah minggu pun seharusnya nggak segitu juga dia kalau memahami atau menyampaikan statement-statement tentang kekristenan. Dan ini konyol banget orang ini. Mari kita langsung aja nonton videonya. Itu aktif di gereja sebagai anggota gereja KOR dan juga ngajar sekolah minggu. Jadi pendamping guru sekolah minggu yang dekat, berargumen dan bertanya, kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa? Saya jawab, itu adanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya adalah murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya, bukan, itu murid Yesus. Bukan nabi. Ya udah, dia tanya di tabur ya, kalau itu dia ini di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Jabur, itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Di situ dia mengatakan bagaimana dia adalah anggota gereja KOR. Maksudnya anggota gereja KOR itu apa? Emang ada gereja KOR atau khusus KOR gitu? Nah sebenarnya dia sendiri pasti ingin mengatakan bahwa dia adalah anggota paduan suara di gereja atau dia mengikuti pelayanan KOR. Tetapi dia mengatakan saya adalah anggota gereja KOR. Itu aktif di gereja sebagai anggota gereja KOR. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa dirinya sendiri sebenarnya nggak tahu tentang kekristenan, bener nggak? Lebih kocak lagi dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pendamping guru sekolah minggu. Dan juga ngajar sekolah minggu, jadi pendamping guru sekolah minggu. Pendamping guru sekolah minggu. Nah kalau guru sekolah minggu sendiri dia pasti mengajar kepada anak-anak sekolah minggu tentang ajaran Kristen, iya kan? Nah itu kalau dia seorang guru sekolah minggu. Tapi kalau pendamping guru sekolah minggu berarti dia sedang mendampingi guru sekolah minggu gitu kan. Jadi apa gunanya dia di situ? Berarti dia cuma datang mendampingi doang gitu. Saya membina guru sekolah minggu. Setidaknya ada 30-an guru sekolah minggu. Dan dari 30 guru ini nggak ada yang namanya pendamping guru sekolah minggu. Itu jelas nggak ada. Dan kalau dia sendiri mengatakan seperti ini, tentunya ini menunjukkan bahwa dia tidak familiar dengan istilah-istilah yang ada di dalam gereja. Ya, dia juga menyampaikan tentang hal-hal yang kocak yang sebenarnya anak kecil pun harusnya sudah tahu. Tapi ini mantan guru sekolah minggu yang ngakunya dia sendiri bahkan tidak tahu istilah itu bagaimana. Ketika ada pertanyaan dari temannya, Injilmu ada berapa? Kitabmu ada berapa? Ditanya seperti itu dia nggak bisa jawab. Dan dia mengatakan kitabku ada 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan lebih spesifik ketika ditanya Injilmu ada berapa, dia mengatakan Injilku ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang dekat, berargumen dan bertanya, kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa?
Saya jawab itu adanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah ini kan benar-benar konyol. Sejak kapan perjanjian lama itu merupakan Injil, benar nggak? Dan kalau ditanyain kitabmu ada berapa perjanjian lama dan perjanjian baru, ini jelas kocak banget. Kitab kita itu ya satu, Alkitab. Itu di dalamnya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama ada beberapa kitab. Di dalam perjanjian lama baru ada beberapa kitab. Dan itu yang seharusnya ditanyain. Dan pertanyaan sederhana ini pun ketika temannya berargumentasi, dia nggak bisa jawab. Masih yakin dia guru sekolah minggu? Bos, kalau mau bohong itu Mbok Yo yang cerdas sedikit. Selain itu juga kalau jadi umat tuh Mbok Yo yang cerdas sedikit. Kalau dibohongin kayak gini harusnya kita tahu dong kalau kita dibohongin. Tapi persoalannya ini orang bener-bener nggak tahu kalau dia dibohongin. Kocak kan? Bahkan ada pertanyaan sederhana lainnya yang dia bahkan tidak bisa menjawab sama sekali. Pertanyaannya adalah, ada berapa nabimu di dalam Kristen? Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya adalah murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Ya kalau ditanya gini kan harusnya kita jawabnya nabinya banyak banget. Iya kan? Simpel itu. Mau nabi siapa? Elia, Nabi Elisa. Mau nabi siapa lagi? Nabi Musa. Mau siapa lagi? Banyak kan? Nah ketika ditanya nabimu ada berapa? Jawabnya murid-murid Yesus lah nabiku katanya. 12 nabinya. Ya ampun. Dan bahkan pertanyaan sesimpel itu pun gak ngerti ibu. Bagaimana bisa Anda jadi guru sekolah minggu? Atau cuman pendamping sekolah minggu? Atau cuman tidak pernah jadi guru sekolah minggu? Atau memang Anda ini sebenarnya guru sekolah minggu settingan? Para murid Yesus bahkan lebih spesifik tidak disebut sebagai nabi. Mereka murid Yesus lebih familiar disebut sebagai para rasul. Rasul. Dan kalau dibilang nabi, nabi itu ya Nabi Zakaria dan lain-lain. Tapi kalau dalam kekristenan lebih familiar seharusnya mengatakan bahwa murid-murid Yesus adalah para rasul. Dan tidak habis pikir lagi, dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah muridnya Yesus. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya, bukan, itu murid Yesus. Bukan nabi. Nah ini pun gak perlu Kristen, Anda pasti tahu kalau Isa Al-Masih itu ya selalu diidentifikasikan dengan Yesus, benar gak? Jadi contohnya bagaimana Isa Al-Masih itu dipercaya oleh orang Islam, Yesus dipercaya oleh orang Kristen, namanya Yesus dan Isa. Lah ini kok lebih kocak dan bin ajaib, dia mengatakan Isa itu murid Yesus. Dan orang yang mewawancarai orang ini pun gak meluruskan atau tidak mengoreksi gitu. Harusnya kan dikoreksi, loh bu, Isa itu bukannya Yesus. Kenapa Isa itu kok dibilang murid Yesus? Dan lebih konyol dan paling konyol lagi, dia mengatakan bahwa kitab Tabur. Ya udah, dia tanya di Tabur ya, kalau itu dia ini di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Jabur, itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Kitab Tabur, iya kalau salah ngomong oke lah. Tapi ini kayak salah ngomongnya itu natural dan kebingungan gitu. Itu apa tuh kitab apa? Kitab Tabur gitu. Dan yang ada hanya di agama itu kitab Tabur. Agama Islam katanya Tabur. Dan kalau Kristen Zabur. Nah di dalam Kristen sendiri sebenarnya kan kalau dia memang benar-benar mantan Kristen, harusnya dia tahu dan dia menyebutkan bukan kitab Tabur atau Jabur, tapi kitab Mazmur, benar gak? Nah, dan dia mengatakan bahwa kitab Zabur itu nggak ada di dalam kitabnya orang Kristen. Dan bahkan kitabnya orang Kristen tuh hanya ada kitab Perjanjian Lama katanya. Dan kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab Injil. Ini kan bener-bener ngawur, bener-bener nggak jelas, dan kok bisa orang percaya dia ini mantan Kristen.
Kitab perjanjian lama kok Injil? Injil ya di perjanjian baru. Kitab perjanjian lama itu jelas di situ tidak berisi tentang Injil. Muatan Injil ada, tetapi kitab Injil bukan di perjanjian lama. Kitab Mazmur itu jelas ada di perjanjian lama. Dan kalau dikatakan tidak ada dalam kitabnya orang Kristen, mari Bu, datang ke saya kasih tunjuk. Ini loh kitab Mazmur yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Ya kalau sampai sini bohong Boyo yang pintar dikit. Lain kali channel-channel kayak gini carilah narasumber yang meyakinkan. Kalau cari narasumber model begini ya bagaimana kita bisa diyakinkan, bener nggak? Bagaimana bisa diyakinkan narasumbernya aja abal-abal. Abal-abalnya nilainya min 100 lagi. Iya kalau min 1, min 100 nih. Oke, terima kasih, ini dulu dari saya, Louis Prasetyo di sini. God be with you all.